Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Anak-anakku, para pemirsa Kultum Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki hampir 1 minggu di bulan Ramadan. Semoga Allah tetap curah limpahkan kesehatan, rahmat, dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Pembahasan kultum kita hari ini adalah Ramadan sebagai bulan tarbiyah, atau biasa kita juga bisa menyebutnya sebagai bulan pendidikan. Seperti layaknya sekolah, pada bulan ini hari demi hari kita mendapat pendidikan selama 1 bulan penuh. Pendidikan apa saja yang kita dapatkan pada bulan Ramadan ini? Di antaranya yaitu yang pertama, kita dididik untuk menjadi orang yang bersabar. Dalam bersabar ini, pada saat bulan puasa, tidak hanya kita dididik untuk bersabar untuk menahan lapar dan haus pada siang hari, tetapi juga kita dididik untuk bersabar untuk menahan hawa nafsu. Contohnya adalah kita harus bisa menahan rasa marah pada saat memang ada orang yang marah dengan kita atau kita kesal kepada orang lain. Kemudian kita juga harus bisa menahan rasa dongkol pada saat kita jengkel terhadap orang lain. Dan kalau anak-anakku biasanya mereka akan merasa tertarik dengan makanan pada siang hari atau minuman, sehingga biasanya suka sekali membeli makanan dan minuman yang kemudian akan dikoleksi dan disimpan untuk nanti berbuka puasa. Itu adalah salah satu contoh dari hawa nafsu yang biasanya suka menggoda kita di saat bulan Ramadan. Dan lucunya, pada saat buka puasa nanti, hanya dengan segelas air putih saja kita sudah merasa kenyang, dan jajanan-jajanan kita di siang hari yang sudah dikumpulkan begitu banyak biasanya juga akhirnya tidak termakan karena kita sudah kenyang duluan dengan segelas air putih yang tadi ya. Tetapi tidak apa-apa, itu adalah salah satu pendidikan juga bahwa ternyata hawa nafsu itu tidak boleh selalu kita turuti. Disitulah mungkin anak-anakku mendapat pendidikannya, dimana kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka tidak semua jajanan pada siang hari kita beli. Kita bisa membeli secukupnya, sehingga pada saat buka puasa nanti anak-anakku tetap bisa memakan jajanan yang kita beli di siang hari. Nah, itu mungkin salah satu latihan bersabar kita ya. Kemudian ada juga sabar yang harus kita lakukan, yaitu saat kita beribadah. Apa saja, misalnya pada saat bulan puasa ini kita dididik bersabar untuk lebih memperbanyak ibadah dibanding kita bermain seperti hari-hari biasa, sehingga ibadah puasa kita menjadi lebih berarti dan selalu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, pendidikan yang kedua adalah kita dilatih untuk selalu merasa bersyukur. Bersyukur dalam hal apapun, tidak hanya dalam hal-hal tertentu saja. Bersyukur itu banyak sekali. Di antaranya adalah untuk kita, adik-adikku yang hari ini bisa belajar dengan baik di sekolah, bisa bersekolah dengan baik, mendapatkan pelajaran, buku, bahkan pakaian dengan mudah. Itu merupakan hal-hal yang harus kita syukuri, karena di luaran sana banyak sekali
saudara-saudara kita sesama muslim yang tidak bisa seperti kita, bisa bersekolah, bisa bermain, mendapatkan buku, mendapatkan baju dan lain-lain dengan mudah. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan semua itu. Anak-anakku sekalian, dengan bersyukur itu, anak-anak juga berlatih untuk empati, merasa bahwa kita bisa berbagi dengan sesama kita. Kemudian kalau kita hari ini bisa mendapat makanan, minuman yang kita inginkan, maka tidak berlebihan apabila Bunda minta anak-anakku sekalian dan juga para pemirsa bisa merasa lebih bersyukur dibanding dengan saudara-saudara kita yang lain, karena kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang cukup, terutama kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan baik. Jadi intinya bahwa dengan bersyukur maka kita akan menambah rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat hebat. Jadi kalau kita bersyukur, Allah sudah berjanji bahwa dengan bersyukur maka nikmat kita akan ditambah. Nikmat apa saja tadi yang sudah kita lakukan? Yang paling inti adalah nikmat sehat, kemudian kita nikmat diberikan harta dan rezeki yang barokah sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan bisa menjalankannya juga dengan dengan hati yang bahagia, hati yang senang gitu ya, tidak lagi susah seperti orang-orang di luaran sana yang menjalankan ibadah puasa itu mungkin harus dengan bersusah payah dan juga dengan berat. Makanya bersyukur itu sangat penting. Dan pendidikan yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Sama seperti halnya kita bersabar dan bersyukur, bersungguh-sungguh pun kita harus melakukannya untuk segala hal. Karena dengan bersungguh-sungguh dalam segala hal, maka apapun yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, maka itu akan berjalan dengan baik. Misalnya, contohnya kita bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam sholat, mengaji atau murojaah dan sebagainya. Untuk anak-anakku dengan cara seperti itu, pada saat bersungguh-sungguh belajar, berarti anak-anakku akan menjadi anak-anak yang pintar. Kemudian bersungguh-sungguh dalam sholat, mengaji atau murojaah, maka anak-anakku akan ditambah ilmunya. Selain ilmu dunia juga akan bertambah ilmu akhiratnya, yaitu diperbaiki semua ilmu ibadah ya, dalam rangka ibadah mungkin ya, yang namanya sholat dan mengaji atau murojaah. Sehingga pendidikan ini selalu menjadi hal-hal yang membuat kita terbiasa, itu lebih baik. Jadi tadi ada yang pertama adalah mendidik kita sabar, mendidik kita bersyukur, mendidik kita bersungguh-sungguh, merupakan pendidikan yang ada di dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian dengan banyak belajar selama bulan puasa ini, diharapkan kita semua, anak-anakku dan juga pemirsa yang mendengarkan kultum ini, itu pada akhirnya akan menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Dan puncaknya dari pendidikan selama bulan Ramadan ini, kita berharap bahwa kita bisa mencapai satu derajat yang dicapai dengan susah payah, yaitu derajat takwa, sebagai tadi puncak dari pendidikan selama di bulan Ramadan.
Hal ini juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim la'alakum tattaqun, yaitu adalah supaya kalian bertakwa. Jadi keseluruhan dari pendidikan selama bulan Ramadan itu intinya adalah menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian kultum hari ini yang bisa Bunda sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku dan pemirsa sekalian bisa mendapatkan tambahan ilmu sehingga bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.